Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya di Rino Nurse. Dari konten ini saya akan menceritakan apa itu dari pertama kali perawat Islam di dunia, ya. Yang kita ketahui adalah yang pertama modern adalah Florence Nightingale pada era revolusi Inggris, padahal jauh dari sebelum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang terdapat adalah proper perawatan modern, yaitu Rufaidah Al-Asmiyah. Beliau adalah perawat yang membantu Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Pada penasaran bagaimana ceritanya selanjutnya, mari kita simak cuplikan video ini. Sebelum mengenal dari pelopor perawat modern Florence Nightingale yang hidup pada abad ke-18. Jadi Islam lebih dahulu, yaitu Rufaidah, sahabiah Nabi Muhammad SAW yang mengembangkan dalam konsep modern. Di bidang ilmu keperawatan, Rufaidah adalah binti Sa'id Al-Bani Al-Salam Al-Qaradz, atau yang dikenal dengan nama Rufaidah Al-Hasam As-Salamiyah. Pada tahun 675 Masehi atau tahun kelima Hijriyah, perang Khandaq berkecamuk di Madinah. Perang tempur ini bertemukan dalam kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah yang dengan pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir al-Sahab yang dikomandai oleh Abu Sufyan, strategi umat. Islam saat itu dibilang sangat baik, sehingga jatuh korban sangat sedikit. Namun beberapa sahabat termasuk saat dimuat dalam terluka cukup parah. Sebuah anak panah tercambuk dalam Abu Suha Usama bersarang tempat di dadanya. Saat Rasulullah yang mengetahui hal itu pun segera meminta Rufaidah mendirikan tenda keperawatan yang saat dikenal gini di dekat dalam Masjid Nabawi. Jadi agar mudah dikunjungin, jadi serayanya berkata kepada para sahabatnya, bawalah dia ke tenda. Jadi Rufaidah dan saya akan menjemput nanti dalam kitab Alis Habatullah Fitawi Zib karya Ibnu. Dalam Hajar diceritakan pada saat Rufaidah melihat panah yang tertancap di dada saat ia menghentikan aliran darahnya. Terlebih dahulu Rufaidah membiarkan panah itu tertancap pada di dadanya sebab ia mengetahui teknik pengobat yang sangat baik. Jika dia cabut itu darah dalam ngucur akan tak bisa dihentikan, akan mengancam si nyawa. Saat di tenda Rufaidah itu, kesembuhan saat dipantau setiap pagi dan sore. Menurut riwayat Rasulullah berat menjenguknya karena saat dia setiap pagi dan sore berdiri dalam tenda-tenda perawatan yang pada masa perang sangat penting. Jadi mengurangi korban-korban nyawa. Jadi akibat tidak ada perawatan medis yang Rufaidah pun tercatat. Itu sekarang yang sedihnya. Jadi sebagai pemilik tenaga keperawatan kita, pertama kali untuk orang sakit dalam sejarah Islam, tercatat beberapa nama yang bekerja sama dalam Rufaidah seperti Ummu Haminah binti Qais Al-Ghafira, ada Ummu Aiman, Safiyah Umur Sulaiman, Hinun tenda yang di perawatan Rufaidah berdiri pertama kali perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Ketika itu Rupah keluar dari dalam peperangan dalam membawa seluruh peralatan. Jadi medis termasuk tenda yang dibutuhkan dalam unta ketika tidak ada peperangan. Jadi Rufaidah membangun tenda di luar masjid. Jadi Nabawi untuk merawat setiap orang dalam sakit dalam karya milik Muhammad Suhanid Hayat al-Sahabihat diceritakan jadi adalah ketertarikan. Jadi Rufaidah dalam pengobatan yang telah dimulai dari sejak kecil. Ayahnya saat dia
Salami adalah seseorang fisioterapis. Jadi Rufaidah belajar dari mengamati, melihat. Jadi ayahnya adalah tumbuh menjadi ahli dalam pengobatan. Jadi Rufaidah merupakan penyokong advokasi dalam pencegahan dalam penyakit ataupun preventive care, dan menyebarkan pentingnya adalah penyuluhan. Itu yang saat kita lakukan dalam dunia medis keperawatan. Jadi kesehatan itu Rufaidah disentuhlah dengan sisi-sisi kemanusiaan saat ini kita lakukan. Hal yang penting bagi perawat sehingga perkembangan sisi teknologi sekarang, apalagi dulu masih minim sekali, sisi kemanusiaan juga harus penting. Perempuan yang lahir pada tahun 570 Masehi ini tidak segan memecahkan masalah. Jadi sosial yang dapat mengembangkan timbulnya berbagai macam penyakit, ia mendapatkan julukan bidayah sebab masuk dalam medan perang untuk membawa orang-orang itu terluka. Jadi Rufaidah juga dikenal disebut dengan developer adanya pembagian waktu yang kita sebut adalah shift pagi, sore dan malam yang kita lakukan, ataupun di rumah sakit, di puskesmas yang saat ini pun terjadi. Jadi awal ketika perang terjadi, agar para korban dapat ditangani dengan baik, tuntas Rufaidah membagi jadwal. Jadi perawat ditunjukkan berbagi shift, itulah yang terjadi dalamnya peperangan. Jadi memudahkan antara merawat dari ke korban-korban yang dirawat. Jadi Rufaidah hingga sembuh, mereka merawatnya. Saatnya bin Mu'az yang terluka, yang tertancap panah tadi saat perang Khandaq, atas jasanya. Jadi Rasulullah memberikan bagian ghanimah atau harta rampasan perang yang sama seperti bagi laki-laki Rufaidah meskipun keterlambatan dalam peperangannya. Hanya sebagai perawat, jadi perempuan yang meninggal pada usia 65 tahun, cukup tua. Jadi menggolongkan sendiri keuangan dalam sistem pengelolaan rumah sakit. Yang kita kenal dalam hinggah, dalam omongan, tak itu juga dalam turut mengenal dari kegiatan medis yang saat ini yang kita lakukan. Iman, jadi jangan lupa berbagi informasi, share video ini sebaik-baiknya. Jadi manusia juga hal yang paling bermanfaat. Jadi bagi manusia dalam hadis riwayat Ahmad. Baik, terima kasih dalam video ini. Saya atau kekurangan ataupun informasi dalam konten ini, saya hanya berbagi cerita perawat yang pertama kali Islam di dunia. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi